Anak-anak, sebelum kita belajar untuk materi pelajaran PAK di kelas 5 ini, ada baiknya kalau kita menyanyi terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu biasanya ya, yaitu hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, dan sebagainya. Baik, kita akan menyanyi bersama ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai belajar lagi ya untuk kelas 5. Pelajaran PAK, Pendidikan Agama Kristen. Pada semester ganjil ini, kita akan belajar mengapa manusia berdosa, materi yang pertama, dan materi yang kedua, dampak dosa. Nah, anak-anak, mari kita belajar dengan baik ya. Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, manusia itu kita semua ya, kalian semua, itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Disebut imago Dei. Nah, perhatikan, inilah gambar Allah. Begitu ceria, happy, sukacita, ya, penuh damai, kasih, ya. Ini adalah gambaran Allah. Nah, sifat Allah yang dimiliki manusia sebagai gambar Allah. Karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, itu bukan bentuk fisiknya, bukan wajahnya seperti gambar tadi. Tetapi yang dimaksud gambaran Allah adalah sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, kasih. Ya. Apa itu kasih? Di dalam Alkitab itu ya disebutkan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itulah salah satu sifat Allah yang dimiliki manusia. Lalu sifat-sifat Allah yang kedua yang ada pada manusia adalah akal budi. Ya. Akal budi itu artinya akal sehat. Jadi manusia diberi akal budi oleh Allah supaya manusia bisa berpikir, manusia bisa mengambil keputusan ya, sesuai dengan hikmat Allah. Adapun sifat Allah yang ketiga yang dimiliki manusia adalah kesucian. Ya.
Kesucian itu artinya manusia memiliki hati yang kudus, hati yang suci, ya, sebagaimana di Matius pasal 5 ayat yang ke-8 disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi suci hatinya itu artinya bersih, hatinya bersih, ya, tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu sifat Allah yang keempat yang dimiliki manusia adalah keadilan. Ya. Jadi keadilan itu suatu sifat yang benar dari Allah. Jadi Allah itu bersifat adil, Allah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, lalu Tuhan juga dengan keadilannya itu di dalam menghakimi, ya, di dalam memberikan sanksi, ya, Tuhan tahu persis siapa yang salah, memang patut mendapatkan upahnya. Ya. Nah, lalu yang kelima, sifat Allah adalah kebaikan. Ya. Jadi kebaikan itu adalah sifat perilaku baik, di mana kebaikan itu boleh dialami, dirasakan oleh banyak orang. Jadi orang bisa merasakan bagaimana kebaikan itu dilakukan. Ya. Itulah anak-anak sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia. Selanjutnya, apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Jadi dosa itu suatu perbuatan melanggar, ya, pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi segala tindakan, segala perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah, tidak sesuai perintah Allah, itu adalah dosa. Ya. Nah, perhatikan, dosa adalah perbuatan melanggar perintah Allah itu di dalam Yohanes 3 ayat 4 tadi digambarkan sebagai, nah ini ada gambarannya bagaimana seorang pemanah itu harus bisa fokus pada pusat sasaran, ya. Jadi kalau perbuatan melanggar perintah Allah dikatakan dosa, itu artinya perbuatan yang menyimpang, ya, menyimpang, perbuatan yang tidak sesuai. Ya. Nah, coba perhatikan gambar anak panah ini, ya, ada banyak anak panah yang menyimpang dari sasaran. Itu ibarat perilaku atau perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, itulah dosa. Anak-anak, Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, sebagai makhluk yang paling mulia, yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, ketika mereka berbuat dosa, mereka mendapat hukuman dari Tuhan. Ya. Jadi ada sanksi yang harus diterima. Ya. Jadi ular yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa juga mendapat hukuman dari Tuhan. Ya. Sebab bermula dari bujukan ular yang merupakan gambaran si iblis, ya, itu
mencobai atau menggoda Hawa, lalu akhirnya Hawa jatuh dalam dosa karena dia lebih menuruti kata-kata iblis dalam wujud ular daripada kata-kata Allah yang melarang mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, hukuman ular ini dia menjadi binatang yang terkutuk ya, dengan berjalan menggunakan perutnya dan makanannya adalah debu. Itu hukuman ular. Hawa pun mendapatkan sanksi dari Tuhan atau hukuman berupa kesakitan pada saat melahirkan keturunan. Ya. Pada saat melahirkan anak, dia akan merasa sangat kesakitan. Lalu hukuman bagi Adam adalah dia harus dengan bersusah payah dalam mencari rezeki. Ya. Jadi dia harus mengerjakan ladangnya, mengerjakan tanah, supaya dia mendapatkan rezeki, ya. Dia harus bekerja keras, ya. Itulah hukuman yang diterima akibat perbuatan dosa. Anak-anak, bukti Tuhan mengasihi manusia. Jadi meskipun manusia Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, tapi terbukti Allah tetap mengasihi manusia. Ya. Jadi ketika mereka tahu kalau mereka itu telanjang setelah berbuat dosa, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ya. Dan yang kedua, Tuhan berjanji memberikan juru selamat. Janji ini disebut janji induk. Tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Nah, kedua hal inilah anak-anak merupakan bukti kalau Tuhan masih tetap sayang, masih tetap mengasihi umatnya, manusia sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kemudian apa itu dampak dosa? Perhatikan anak-anak. Dosa itu berdampak. Jadi perbuatan dosa itu berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi terputus. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terpisah. Bagaikan, nah ini ada tebing, lalu tengah-tengahnya itu lembah atau jurang ya. Lalu tebing yang seberang itu menggambarkan manusia ada di tempat yang jauh dari Tuhan dan antara manusia dengan Tuhan itu terpisah. Apa yang memisahkan? Yang memisahkan adalah dosa manusia itu. Ya. Ibarat dua tebing yang dibatasi oleh jurang. Sehingga di sini menggambarkan manusia tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menjangkau Allah, ya, menjangkau Tuhan. Inilah dampak dari dosa. Nah, anak-anak, di dalam Roma pasal 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi selain hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah akibat dari dosa itu, manusia juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, satu contoh yaitu Kain dan Habil. Mereka sama-sama mempersembahkan bagi Tuhan. Anak-anak masih ingat ya?
apa persembahan Kain dan apa persembahan Habil, mereka sama-sama mempersembahkan untuk Tuhan. Tetapi persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan. Ya, itu ada tanda di mana korban bakaran itu asapnya membumbung ke atas, gitu ya. Sementara persembahan Kain asapnya tidak menuju ke atas. Ya. Itu tanda kalau persembahan Habil diterima oleh Tuhan atau diindahkan oleh Tuhan. Lalu perhatikan bagaimana wajah si Kain, ya, menunjukkan wajah yang marah, ya, dia merasa iri, ya. Nah, Kain menjadi sangat panas hatinya dan mukanya sangat muram akibat persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Aku tidak tahu. Kain berbohong. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan menghukum Kain dengan mengambil kemampuannya dalam mengolah tanah dan menjadikan dia seorang pelarian dan pengembara. Anak-anak, mengapa Tuhan bertanya kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jadi ketika Kain merasa persembahannya tidak diindahkan Tuhan, dia sangat marah, lalu timbul rasa iri hati, ya, dengki, dendam, maka dibunuhlah Habil adiknya itu. Ya. Nah, di sini amarah itu menimbulkan dosa. Rasa iri itu menimbulkan dosa. Ya. Nah, karena itu Kain menerima hukuman dari Tuhan, yaitu dia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Nah, anak-anak, dari peristiwa ini kita dapat belajar bagaimana Allah Maha Tahu, ya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Kudus, Allah Maha Hadir, Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Tahu bagaimana sikap atau perbuatan Kain, ya, yang telah membunuh adiknya. Ya. Allah Maha Hadir. Nah, di situ dalam peristiwa pembunuhan itu Allah hadir dan menanyakan kepada Kain, di mana Habil adikmu. Ya. Dan Tuhan Maha Kuasa, dia berkuasa atas kehidupan umatnya. Ya. Anak-anak, apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari dosa? Supaya terhindar dari dosa, yang dilakukan adalah harus tekun berdoa. Ya. Harus tekun berdoa, memohon pertolongan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, kita harus rajin baca firman Tuhan, ya, supaya hati kita, pikiran kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak, kita harus berpikir lebih dulu, memikirkan sebab akibat dari tindakan kita, ya. Setelah kita pikirkan, setelah kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita pikirkan tindakan kita, baik buruknya, ya. Lalu baru kita bertindak, ya. Itulah beberapa cara untuk menghindar dari dosa supaya kita tidak terjebak dalam perbuatan dosa. Nah, karena itu anak-anak, pertobatan itu perlu dilakukan, ya. Jadi manusia berdosa itu harus bertobat, menyesali dosa-dosanya, ya. Menyesali dosa-dosanya dan meninggalkan segala dosa dan kejahatannya. Nah, bagaimana saya menerima pengampunan dari Tuhan? Jadi setelah kita menyesali dosa-dosa kita bertobat,
ya, kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Kita tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Kita hanya dapat menerima pengampunan dengan iman melalui anugerah dan kemurahan Allah. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Dua materi. Yang pertama, mengapa manusia berdosa? Dan materi yang kedua adalah dampak dosa. Nah, karena kita sudah mempelajari, maka ada soal-soal atau tugas yang harus kamu kerjakan ya. Ya anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberkati anak-anakmu belajar hari ini, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami boleh belajar, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, tugas-tugasnya dikerjakan, dan nanti kalau sudah dikirim ke Pak Gito bisa lewat WA. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.